Từ du học. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống mà Văn Toàn đã có thể loại bỏ được Jairo chỉ với Media Vietnam ngamuk ke timnas Indonesia U20 dan Thailand. Và có tình huống cản phá. Lên bóng dành cho đội chủ nhà và đi bóng đầy quyết tâm. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ áo trắng. Lý Công Hoàng Anh là người đã bị thổi phạt. Trước đó thì chúng ta đã dengan skuad Arema Melaya untuk kejohanan Merdeka Cup ni. Dan dalam Merdeka Cup ni, Media Malaysia bandingkan beda nasib timnas Indonesia U20 dengan Thailand. Sebut skuad Indra Syafri itu. Like I always say when I stand here, it's honor always to be called for your national team. So every time I come back here, I'm happy to be here and hopefully we can have a successful Pertama ada berita media Vietnam yang mengamuk sebut timnas Indonesia U20 dan Thailand jadi penyebab negaranya tak bisa lolos ke Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akhirnya keluar jadi juara grup F setelah bermain imbang melawan Yaman. Pertandingan yang digelar pada Minggu, 29 September 2024, di Stadion Madia tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol skuad Garuda ini dicetak oleh striker andalan, Jens Raven. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menjadi pemenang puncak klasemen grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mengikuti jejak Timnas Indonesia, negara tetangga Thailand juga diketahui lolos dengan menjadi runner-up terbaik di grup H sementara negara tetangga lainnya, Vietnam, sudah resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Atas hasil tersebut, salah satu media lokal di sana, yakni Sohaven, mengklaim bahwa skuad Garuda. Sohaven mengklaim bahwa timnas Indonesia dan Thailand U23 yang membuat negaranya gagal lolos ke Piala Asia U20. Media itu terkesan kecewa karena gara-gara kedua negara tetangganya itu membuat tim kesayangan mereka jatuh ke peringkat 6 pada klasemen grup C. Tak sampai di situ, Sohaven juga menyindir timnas Indonesia dan Thailand yang sama-sama gagal meraih kemenangan di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia U20 2025 kemarin. Di saat masyarakat Malaysia tergila-gila dengan Piala AFF, Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun Onefotbal melemparkan sindiran kepada Timnas Indonesia baru-baru ini. Akun ini mengatakan percuma Timnas Indonesia sering disematkan kata "Jiking", tapi tak pernah juara Piala AFF. Sekadar diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut Timnas Indonesia sebagai "Jiking Indo" tiap kali mendapatkan hasil positif. Tak ada gunanya dipanggil "Jiking" jika piala yang paling mudah, Piala AFF, pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya, loh. Singapura hebat, dikata akun Onefotbam pada Senin, 30 September 2024. Beberapa hari yang lalu, akun ini juga membahas Piala AFF. Ia berharap pelatih timnas Malaysia membawa dua pemain timnas Malaysia U20 yang sedang naik daun, Muhammad Abu Halil dan Haikal Danish, ke Piala AFF 2024. Muhammad Abu Halil dan Haikal Danish. Dua pemain YG mempunyai IQ sepak bola tinggi. Berharap Juan Torres membawa mereka berdua ke ajang Piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain, dilanjut akun yang sama. Tweet di atas pun mendapat sindiran dari netizen dari Indonesia. Banyak dari mereka menilai fokus Malaysia hanya di Piala AFF. Fokus kalian AFF saja, tulis ngeselin_ID. Memang sepatutnya level kalian ya AFF saja. Sambung akun Robert 47011121. Di sisi lain, Timnas Indonesia menatap mimpi yang lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia bermimpi membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, meski tahu takkan mudah merealisasikannya. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan. Jika Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mengoleksi 2 angka dari 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raihan poin itu masih menjaga peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri mendapat sorotan dari media Malaysia usai berhasil menjadi wakil ASEAN di Piala Asia U20 2025. Skuad Timnas Indonesia U20 berhasil memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2025 usai menjadi juara grup F babak kualifikasi. Hanya Timnas Indonesia U20 dan Thailand yang berhasil maju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Sementara Vietnam tersingkir secara dramatis usai gagal menempati peringkat terbaik kedua. Keberhasilan Timnas Indonesia U20 ini lantas mendapat sorotan dari media Malaysia, makan bola. Apa kata mereka? Secara terang-terangan, media Malaysia menyebutkan bahwa nasib Timnas Indonesia U20 dan Thailand berbeda walaupun pada akhirnya dua tim ini berhasil melaju ke Piala Asia U20 2025. Kedua tim lolos ke turnamen bergengsi tersebut dengan cara berbeda, tulis media Malaysia, makan bola, seperti dilansir. Media Malaysia mulai membandingkan beda cara lolosnya Timnas Indonesia dan Thailand. Timnas Indonesia yang dilatih Indra Syafri lolos sebagai juara grup F, ditulis media Malaysia makan bola. Keberhasilan Timnas Indonesia U20 ini sangat berbeda dibanding Thailand yang lolos sebagai tim kedua terbaik di grup Haji, sementara keunggulan gol Thailand yang besar di grup H memastikan tim yang dipimpin Emerson Pereira menjadi tim terbaik kedua, ditulis media Malaysia, makan bola. Timnas Indonesia U20, walaupun memiliki poin yang sama seperti Yaman, masih bisa lolos sebagai juara grup karena punya keunggulan dari sisi selisih gol. Betapa beruntungnya Timnas Indonesia U20 karena berkat kemenangan telak 4-0 menghadapi Timor Leste menjadi penentu skuad Garuda Muda untuk mengungguli Yaman di klasemen grup F. Garuda Muda keluar sebagai juara grup F meski tim berbagi 7 poin dengan wakil Asia Barat, Yaman. Pasalnya, Indonesia melewati Yaman dengan keunggulan 1 gol, ditulis media Malaysia, makan bola. Kemenangan 4-0 Indonesia atas Maladewa pada laga pertama grup F di Stadion Madia pada 25 September menjadi kunci lolosnya tim. Selanjutnya, Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di Cina pada Februari tahun depan. Pada Piala Asia U20 2023 lalu, langkah Timnas Indonesia U20 tertahan di babak grup karena hanya bisa menempati peringkat ketiga dengan perolehan 4 poin. Saat itu Timnas Indonesia U20 bersaing dengan Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Walaupun bersaing dengan lawan yang begitu kuat, Timnas Indonesia U20 ketika itu masih mampu memberikan perlawanan dengan meraih 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Media Malaysia soroti kemenangan telak Timnas Indonesia U20 atas Maladewa, katanya Jens Raven. Media Malaysia menyoroti hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Maladewa, Rabu, 25 September 2024. Timnas Indonesia U20 baru saja membantai Maldives atau Maladewa pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 grup F. Laga yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta itu berakhir dengan kemenangan telak skuad Garuda Muda 4-0. Kemenangan telak Timnas Indonesia U20 mendapat sorotan dari media Malaysia, makan bola. Dalam artikelnya yang berjudul, Kelayakan Piala Asia B20, Indonesia, Baham, Maldives, mereka menuliskan hasil pertandingan yang dilakoni Indonesia dan Maladewa. Skuad besutan Indra Syafri itu menguasai permainan sejak awal, namun baru bisa menciptakan gol demi gol di babak kedua. Sejak babak pertama, Donitri Pamungkas CS tampil menggempur dan menciptakan banyak ancaman di pertahanan Maladewa. Namun, sayangnya bola eksekusi bola kurang sempurna sehingga penjaga gawang Maladewa dengan mudah menangkapnya. Di babak kedua Coach Indra mengubah strategi dengan memasukkan Muhammad Ragil, Mesa Al-Hamzah dan Vigo Dennis. Kehadiran ketiganya berhasil membawa perubahan pada permainan. Gol pertama pecah di menit ke-52 oleh Aditya Warman setelah menerima umpan dari Donitri Pamungkas. Kemudian Donitri Pamungkas kembali memberikan assist yang kemudian menciptakan gol oleh Vigo Dennis di menit ke-55. Gol ketiga tercipta melalui tendangan bebas melengkung yang dilepaskan oleh Tony Firmansyah pada menit ke-57. Lalu pada menit ke-66 Jens Raven berhasil menambah keunggulan Timnas Indonesia dalam situasi sepak pojok. Sebelum mengakhiri aksinya, Jens Raven melengkapi malam kejayaan Indonesia sekaligus menutup aksi di laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan hasil Indonesia 4-0 Maladewa, ditulis media makan bola. Media tersebut juga menyoroti Indonesia yang berada di posisi pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Indonesia berada di posisi pertama setelah mendapatkan 3 poin. Lalu disusul oleh Yaman yang berada di peringkat kedua, Timor Leste, dan Maladewa yang berada di dasar klasemen. Pada kompetisi grup F kali ini, Indonesia menempati posisi pertama berbagi poin dengan Yaman yang hanya dibedakan dari jumlah gol. Timor Leste berada di posisi ketiga dan Maladewa di dasar klasemen, ditulisnya. Malaysia meradang dicap ikut-ikutan strategi Timnas Indonesia. Sekjen FAM tegaskan cuma ambil pemain naturalisasi grade A Eropa,
terucap nama. Belum lama ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menolak mengambil langkah tergesa-gesa untuk mencari pemain keturunan dari luar negeri dalam memperkuat timnas Malaysia. Isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda tampaknya sudah jadi rahasia umum di Indonesia. Media Vietnam lantas menyebutkan faktor yang bisa membuat timnas Indonesia mustahil kalahkan Bahrain. Namun, jika Bahrain bermain sesuai kekuatan sebenarnya, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya dipastikan akan menghadapi banyak kesulitan dan mungkin akan merasakan buah pahit melawan pesaing langsungnya, ditulis media Vietnam Soha. Tentunya para pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berusaha keras untuk bisa kalahkan Bahrain. Bahrain dan Cina waspada, Maes Hilgers Eliano Rejders selangkah lagi perkuat timnas Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Rejders langsung diproyeksikan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia ketika menghadapi Bahrain dan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa kemungkinan besar Maes Hilgers dan Eliano Rejders akan bisa membela timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan Cina. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Dokumen kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sudah disetujui oleh DPR. Kini prosesnya tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI. Untuk mempercepat proses naturalisasi itu, ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, yang datang langsung ke Belanda. Keputusan itu diambil karena Maes Hilgers dan Eliano Rejders sedang mempunyai waktu padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Maes Hilgers kini memperkuat FC Twente, sedangkan Eliano Rejders bermain untuk PEC Zwolle. Kedua pemain itu sulit untuk datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Proses cepat naturalisasi itu agar Maes Hilgers dan Eliano Rejders bisa didaftarkan untuk menjalani pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menantang Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Kwangdao Youth Football, Kwangdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Pendaftaran pemain untuk melawan Bahrain akan ditutup pada 3 Oktober 2024. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, kata Sumarji. Sumarji pun optimis kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Tentu saja ini akan menambah kuat timnas Indonesia. Berarti pada 3 Oktober 2024 mereka bisa didaftarkan, kata Sumarji. Adapun timnas Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 dan 10 September 2024. Walau ada Maes Hilgers dan Eliano Rejders, media Vietnam sebut mustahil timnas Indonesia menang lawan Bahrain jika media Vietnam menyoroti peluang menang timnas Indonesia lawan Bahrain. Pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan tandang melawan Cina pada 15 Oktober. Timnas Indonesia sendiri memiliki memori yang kurang enak dengan Bahrain. Pasalnya, timnas Indonesia pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain dan itu menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah skuad Garuda. Namun kini timnas Indonesia tampil sangat berbeda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Banyak pihak yang optimis bahwa timnas Indonesia mampu balas dendam ke Bahrain karena saat ini skuad Garuda diperkuat banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Apalagi nanti ketika menghadapi Bahrain, timnas Indonesia diperkirakan sudah diperkuat oleh Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Walau begitu, rupanya media Vietnam masih saja pesimis dengan peluang kemenangan timnas Indonesia. Ada satu faktor yang menurut media Vietnam membuat timnas Indonesia disebut mustahil menang lawan Bahrain. Faktor apakah itu? Secara terang-terangan, media Vietnam Soha menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tak menjamin timnas Indonesia untuk bisa menang menghadapi Bahrain. Meski demikian, hal itu tak bisa menjamin timnas Indonesia bisa bernapas lega saat bertemu kembali dengan Bahrain pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut mengulas bagaimana Bahrain tampil begitu baik selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 serta kompetisi internasional lainnya. Di babak kualifikasi kedua baru-baru ini, Bahrain menunjukkan performa impresif dengan meraih 11 poin setelah 6 pertandingan,
menduduki peringkat kedua grup H di belakang UEA. Di Piala Asia 2023, tim Asia Barat malah mengungguli Korea hingga memuncaki grup E. Sayangnya, tim asuhan pelatih Dragan Talaji kalah dari tim kuat Jepang di babak knockout, ditulis media Vietnam Soha. Tak hanya itu, media Vietnam Soha juga mengungkit perbedaan jauh antara timnas Indonesia dan Bahrain dari segi ranking FIFA. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81 dunia, lebih tinggi 53 peringkat dari Indonesia. Selain itu, Bahrain juga lebih berpengalaman dan memiliki prestasi lebih baik saat mengikuti turnamen kontinental, tulis Soha. Besar kemungkinan Bahrain mengincar peringkat 3 atau 4 grup untuk bisa lolos. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar Bahrain juga akan mengincar peringkat 3 atau 4 grup C untuk melanjutkan ke babak kualifikasi keempat. Saat menghadapi Indonesia, wakil Asia Barat pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik, tulis Soha. Para pemain Indonesia memang ingin membalas Bahrain setelah kekalahan bersejarah 0-10, sekaligus membangkitkan harapan untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia X. Malaysia sepertinya tak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak terjadi, FOMO, di Asia Tenggara. Salah satunya timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Menyikapi kabar tersebut, Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman beri respons tegas soal kabar pemain naturalisasi timnas Malaysia ke depannya. Azman merespons terkait nama-nama pemain keturunan yang disebut-sebut akan debut untuk bergabung skuad Harimau Malaya. Di antara nama-nama pemain yang berseliweran, terucap pemain sayap Luton Town Elliot Thorpe dan pemain Heracles Almelo Sam Skeperman. Elliot Thorpe diketahui memiliki darah Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Perlis. Sementara Sam Skeperman mempunyai garis keturunan Malaysia yang juga dari neneknya. Selain itu, Kapten Go Ahead Eagles, Matsdale, dikabarkan telah dihubungi oleh FAM. Matsdale juga telah menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Malaysia. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Azman Rahman, mengakui bahwa ia mengetahui tentang beberapa pemain yang diduga memiliki keturunan Malaysia. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk menghubungi pemain-pemain tersebut guna memperkuat timnas Malaysia di masa depan. Setidaknya ada 5 pemain keturunan yang disebut-sebut akan diperhitungkan oleh FAM untuk memperkuat timnas Malaysia. Mungkin kedepannya akan ada penambahan pemain keturunan dari luar negeri. Ungkap Nur Azman Rahman dikutip tim tvonnews.com pada Rabu, 25 September 2024. Meski demikian, Azman menegaskan bahwa FAM tidak ingin terburu-buru dalam mendatangkan para pemain tersebut. Namun semua tergantung keputusan staf pelatih dan pimpinan FAM, ditambahnya. Menurutnya, FAM sejauh ini sudah mengambil sikap untuk memantau perkembangan pemain yang bersangkutan. Di samping itu, FAM akan melakukan diskusi dengan jajaran pelatih dan pimpinan organisasi. Jika sudah menghasilkan pertimbangan, FAM akan mengambil langkah lanjutan dengan mengundang pemain tersebut untuk membela Malaysia. Lebih lanjut, Azman menegaskan bahwa FAM tidak akan sembarangan dalam mendatangkan pemain keturunan. Ia menegaskan bahwa FAM hanya akan mengambil pemain-pemain grade A yang sudah teruji secara kualitas. Jika pemain yang terlibat adalah pemain grade A dan mampu membantu skuad Harimau Malaya, mereka pasti akan kami ambil demi semakin meningkatkan performa timnas, ujar Azman tegas. Pernyataan Azman tersebut membuktikan bahwa FAM tidak main-main dalam membangun skuad Harimau Malaya. Berniat licik pada timnas Indonesia, Stephen Zhang ingatkan Cina, jangan main-main dengan Indonesia. Seperti kita tahu, pada bulan Oktober nanti, timnas Indonesia akan melakoni laga yang bisa dibilang cukup berat yaitu Bahrain dan Cina. Memang jika dilihat dari sisi kekuatan, tim Bahrain maupun Cina bisa dibilang masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi yang menjadi tantang justru dalam non-teknisnya.